pemirsa, kembali lagi dengan saya Brenda Islamia, presenter Kupas TV, akan menemani Anda dengan informasi terupdate dari dalam negeri. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan perkiraan kerugian negara kasus korupsi proyek Jalan Nasional IR Sutami, Sribawono, Simpang Sribawono kepada Polda Lampung. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai lebih dari 23,7 miliar. Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono didampingi Kasatgas Kopsurgah Wilayah 2 KPK menyerahkan LHPN PKN kasus korupsi Jalan Nasional IR Sutami, Sribawono, Simpang Sribawono kepada Kapolda Lampung, Irjen Pol Ahmad Wiyagus di Mapolda Lampung pada Senin 19 September 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan LHP PKN BPK RI tersebut, nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut mencapai 23,7 miliar lebih. Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Ari Rahman Nafarin mengatakan, audit kerugian negara dalam kasus korupsi Jalan Nasional IR Sutami, Sribawono, Simpang Sribawono dari BPK RI diserahkan langsung ke Kapolda Lampung. Nilai kerugian negaranya lebih besar dari audit sebelumnya, yaitu sebesar 23,7 miliar rupiah. Menurut Ari, usai menerima audit BPK, pihaknya akan langsung memperbaiki berkas penyidikan dan administrasi lainnya. Setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan nama-nama tersangka. Penyidikan kasus Jalan Nasional dimulai dari awal lagi. Usai ada putusan pra-peradilan dari PN Tanjung Karang yang membatalkan penetapan tersangka atas nama Engsit. Polisi pun mengeluarkan SP3. Setelah diterbitkan SP3, maka penetapan nama-nama tersangka sebelumnya juga sudah dibatalkan. Pihaknya akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menetapkan kembali nama-nama tersangka. Ditanya apakah tersangka yang ditetapkan nanti bakal bertambah, Ari mengatakan kemungkinan nama-nama tersangka tidak akan berubah dari yang sebelumnya. Dalam kasus ini, penyidik di Treskrimsus Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan kepada sekitar 54 orang saksi dari berbagai pihak termasuk owner PT URM. Selain itu, penyidik juga sudah meminta keterangan saksi ahli. Pengamat konstruksi dari Universitas Bandar Lampung, Sugito, meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus proyek Jalan Nasional IR Sutami, Sribawono, Simpang Sribawono tahun 2018 sampai 2019 dengan nilai kontrak 143 miliar rupiah oleh PT Usaha Remaja Mandiri. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seharusnya lebih teliti memilih kontraktor. Begitu juga dalam pelaksanaannya harus diawasi secara ketat. Kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek Jalan Nasional seharusnya melalui seleksi yang ketat, sehingga terpilih kontraktor yang benar-benar profesional. Pendapat sama disampaikan mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, Chandra Mulyawan, meminta agar di Treskrimsus Polda Lampung segera menuntaskan penyidikan kasus proyek Jalan IR Sutami. Harus ada pertanggungjawaban secara hukum terhadap kontraktor yang terbukti melakukan kesalahan. Chandra berharap Polda Lampung bisa mengusut hingga tuntas terkait pengerjaan Jalan Nasional tersebut. Ketua Asosiasi Kontraktor di Provinsi Lampung juga mengapresiasi langkah Polda Lampung yang mengusut pengerjaan proyek Jalan IR Sutami, Sribawono, Simpang Sribawono. Ia mengatakan kalau pengerjaan Jalan Nasional sudah berpotensi ada kerugian negara. Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Lampung telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus korupsi proyek Jalan IR Sutami, Sribawono, Simpang Sribawono pada 23 April 2021. Di Treskrimsus Polda Lampung saat itu, Kombes Pol Maestron Siboro mengatakan, 5 tersangka yang ditetapkan adalah Hengki Widodo alias Engsit sebagai owner PT URM, Bambang Wahyu Utomo, Direktur PT URM, pengawas proyek Bambang Haryadi, dan 2 orang ASN pada Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR bernama Syahroni dan Rukun Sitepu.
Kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun, dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 27 Mei 2021 lalu, Hakim Joni Butar-Butar dalam putusannya menggugurkan atau membatalkan status tersangka terhadap Engsit. Tim Liputan, Kupas TV. Nantikan informasi update lainnya hanya di Kupas TV Lampung. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya!